Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Jumpa lagi di channel Rahmat ini. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat diperbincangkan, yaitu terkait Anies dan AHY kompak serang kebijakan Jokowi dan Rocky Gerung menimpali Ganjar nggak tahu mau ngapain ya. Jadi kalau terkait kebijakan ya kita sudah paham bahwasanya di masa pemerintahan Presiden Jokowi ini ya banyak sekali kekurangan atau ya tidak populis ya. Termasuk undang yang paling terbaru tentu saja Undang-Undang Omnibus Law, ya, Cipta Kerja dan juga Undang-Undang Kesehatan yang tidak populer gitu ya, tidak populer dan terkesan dipaksakan dan lebih memberi karpet merah kepada para oligarki. Nah, apa saja yang ingin diserang atau dalam tanda kutip dikritik kebijakan Jokowi oleh Anies dan AHY ini sesuai yang dilansir oleh thisway.id. Langsung saja kita baca dan kita ulas. Jakarta thisway.id. Capres Nasdem Anies Baswedan dan Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono AHY terpantau mulai menyerang kebijakan-kebijakan Jokowi. Melihat situasi tersebut, pengamat politik Rocky Gerung menganggap bahwa hal itu merupakan menunjukkan posisi Ganjar Pranowo tidak jelas dalam situasi tersebut ya. Rocky Gerung berpendapat serangan Anies dan AHY yang ditujukan terhadap kebijakan Jokowi masih dapat diimbangi oleh Prabowo Subianto, Ketum Gerindra. Posisi Prabowo jelas ingin melanjutkan konsep Jokowi, yang pasti ada konsep Prabowo juga. Di pertahanan, Kementerian Pertahanan kan bukan konsep Jokowi, pasti konsep Prabowo dan mau melanjutkan program dia sendiri. Jadi ada posisi jelas di sini. Yang ditinggalkan Prabowo akan dilanjutkan Prabowo kalau dia jadi presiden. Kalau itu konsepnya sama saja Prabowo yang bikin Prabowo yang nerusin. Dalam hal ini, kata Rocky Gerung, Prabowo sebagai bagian dalam pemerintah tentu dapat mengimbangi duel argumen bersama Anies AHY. Ini artinya kubu Anies AHY dan kubu Prabowo itu ada di posisi argumen yang sama. Sementara Ganjar nggak tahu ngomong-ngomong apa, kata Rocky Gerung dalam channel YouTube Rocky Gerung Official dikutip Minggu. Rocky kemudian mempertanyakan posisi Ganjar Pranowo. Capres PDIP itu disebut Rocky tak akan bisa mengimbangi duel argumen serangan kritik dari Anies dan AHY. Nah, kalau Ganjar agak susah. Dia mau pro Jokowi atau mau anti Jokowi nggak jelas. Jadi apa yang mau dilakukan oleh Ganjar? Jadi begitu polarisasi antara kubu Prabowo dan Anies. Ganjar nggak tahu mau apa. Itu kasihan tuh Ganjarnya di situ karena nggak ada ide untuk menentukan Ganjar dalam duel argumen ini ada di mana. Menurut Rocky, jika Ganjar memilih untuk pro Jokowi, maka dia harus sepakat dengan argumen Prabowo. Kalau dia pro Jokowi, dia mesti pergi pada argumen Prabowo. Tetapi yang terjadi PDIP lagi ngurusi Prabowo, kan ngaco katanya. Demikian sebaliknya, kalau dia mau anti Jokowi, dia harus pro Anies ya. Ya. Pada saat yang sama Anies dibenci oleh Jokowi, jadi susah tuh Ganjar tuh, sambung Rocky. Sementara soal isi kritikan Anies AHY yang ditujukan kepada Jokowi, menurut Rocky adalah bentuk dialektika politik yang baik. Jadi kita senang akhirnya mesti mengalami dialektika. Ini yang sedang digemari Anies AHY. Tentu AHY lebih awal karena SBY, Susilo Bambang Yudhoyono sudah lebih awal mengkritisi Jokowi. Kalau dalam bentuk satir atau puisi. Kritikan terhadap kebijakan Jokowi mesti dilakukan, yang kemudian kata Rocky harus diimbangi dengan apa yang membanggakan kebijakan Jokowi. Anies dan AHY lanjut Rocky mengkritisi kebijakan Jokowi secara akademisi. Pihak yang membela atau membanggakan kebijakan Jokowi pun harus membela secara metodologi yang berdasarkan data fakta. Anies dan AHY mengkritisi secara akademis. Harus dikasih tahu mereka berdua memberi kritik kebijakan dan analisis akademi. Kalau orang kasih kritik berdasarkan kebencian ya nggak usah dilayani dong. Tapi ini kritik kan ada basis terutama data. Dua-duanya pun telah terlatih secara metodologi kata Rocky. Ya itu ya sobat sekalian terkait dengan kritikan yang sudah apa namanya bahasanya menyerang itu ya, menyerang kebijakan Jokowi yaitu Anies AHY. Di satu sisi kalau kita melihat kontestasi atau kontestan ya cuma tiga ya, entah itu kalau berlanjut hingga sampai Anies kemudian Prabowo dan Ganjar bisa
resmi melaju sampai pendaftaran ya baca pres di Pilpres 2024. Tapi kalau ketika ada penjagalan gitu ya, maka konstelasi bisa berubah. Nah, let's say ya, katakan bahwasanya Anies ya sekarang berhadapan dengan kubu istana yaitu kubu Jokowi ya, Prabowo ya yang sering menerus sangat lengket dengan Jokowi, terus menerus juga menyampaikan kedekatan dengan Jokowi itu satu hati. Artinya apa yang ada kebijakan saat ini kurang lebih akan dilanjutkan oleh Prabowo. Nah, bagaimana dengan Ganjar? Nah, Ganjar juga ya karena masih mempunyai banyak pilihan gitu ya, dan menghadapi buah si malakama di satu sisi ya ketika dia pro dengan Jokowi ya sama saja seperti apa yang saat ini terus menerus ya ide gagasan yang disampaikan oleh Prabowo jadi satu paket. Nah, kalau tidak pro Jokowi berarti ya salah satu hal yang paling miris ya tentu saja ya pro kepada Anies. Nah, ini penting gitu ya. Ini penting terkait kebijakan-kebijakan yang atau fungsi dari oposisi ya. Bayangkan kalau semua oposisi atau partai politik itu dicomot ke istana, maka ya bisa dipastikan seluruh kebijakan itu berjalan mulus ya. Nah, Prabowo misalnya ya yang sudah diajak ke istana yang sebelumnya merupakan ya lawan dari Jokowi dua periode ya 2014 dan 2019 ketika diajak ke istana dengan penyesalan dari para relawannya pasti ya karena kontestasi yang berlangsung berarti tidak ada gunanya dong gitu ya. Dan itu terbukti ya ketika sudah gabung dari istana, ketika istana sudah mengeluarkan kebijakan ya termasuk undang-undang yang tidak pro kepada rakyat, maka suka atau juga harus ikut gitu ya. Dan hampir bisa kita cari ya, tidak ada hal yang bisa dilakukan ya ketika seseorang itu sudah gabung dalam kekuasaan. Ya, misalnya terkait undang-undang Omnibus Law ya, Omnibus Law Cipta Kerja, apa yang bisa dilakukan oleh dulunya oposisi yaitu Prabowo ya, tidak ada gitu ya. Yang ada harus menerima ya meskipun dengan pahit dan berat hati. Tetapi di sisi lain ya apa namanya ketika partai politik oposisi itu ya menyisihkan dua partai yaitu PKS dan juga Demokrat ini hal yang juga patut ya kelebihan gitu ya untuk mengkritik kebijakan Jokowi gitu ya. Bayangkan kalau semua diborong ya kemudian semuanya juga setuju ya untuk dijadikan satu kapal dalam satu kapal istana, maka semua kebijakan Jokowi ya tidak ada, pertama tidak ada yang mengkritik, kedua akan mulus itu ya kebijakan yang di belakangnya tentu saja ada apa namanya cukong yang akan senang-senang ya karpet merah yaitu para oligarki yang terus menerus dipelihara ya. Misalnya terkait standing position nanti ya kalau dalam kontestasi antara Anies, Prabowo dan Ganjar. Nah, ini juga menjadi hal yang pasti akan menjadi tanda tanya gitu ya ketika banyak kebijakan Jokowi itu yang ya gagal tanda kutip ya, tidak pro dan rakyat, tidak bisa memberikan perubahan ya. Maka ketika ada desakan ya, ataupun pertanyaan publik kepada Ganjar, ya Ganjar milih siapa gitu ya. Apa milih Jokowi yang sudah nampak rekam jejaknya selama 2 periode atau 10 tahun ini ya tidak ada perubahan yang signifikan. Bahkan kondisinya lebih buruk ya. Kalau tidak mendukung kebijakan Jokowi, maka dia juga akan ya dipersepsikan masih gamang ya dan akhirnya bisa jadi gitu ya dia pro kepada Anies. Nah ini posisi yang nggak enak untuk Ganjar ya. Di satu sisi terus menerus dipanggil sebagai petugas partai ya dan tidak hampir seperti tidak mempunyai apa namanya kekuasaan untuk menentukan ya karena dikontrol dan dalam tanda kutip hanya seperti boneka saja.
Di satu sisi Prabowo yang lebih mantap itu tentu saja akan lebih sangat leluasa untuk memainkan ya apa yang ingin disampaikan, termasuk kebijakan dia terus melanjutkan kebijakan Jokowi atau dia mempunyai ya kepentingan-kepentingan tersendiri ya, apalagi dia seorang pengusaha gitu ya, pengusaha sukses di dalam hal apa namanya sumber daya alam, maka ini juga menjadi patut pertanyakan apakah nanti benar-benar ketika Prabowo itu ya idenya ataupun jadi presiden ya, kebijakannya tidak akan berbeda dengan kebijakan Jokowi yang di belakangnya ada oligarki. Kita tunggu saja ke depan ya, yang hal yang paling panas ya dan juga sangat menarik adalah di mana posisi Prabowo ya, di mana juga posisi Ganjar Pranowo ya, dan itu ya tentu saja akan membuat keduanya berat ya di saat ketika ya apa yang diperjuangkan yaitu kebijakan Presiden Jokowi itu sudah kelihatan ya kekurangan dan kebijakan yang tidak pro kepada rakyat. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.